yang 1 tahun dengan yang 15 maupun 30 tahun itu spreadnya nggak terlalu jauh. Balik lagi Mas ke kita punya BI rate ya. Yang diuntungkan, maksudnya yang lebih diuntungkan dari turunnya BI rate ini cenderung ke produk obligasi yang mana nih Mas? Maksudnya obligasi government kah, govies kah, atau obligasi korporasi Mas? Oke, jadi mungkin aku ceritain ini dulu ya. Ini nih kalau ditanya mana yang lebih diuntungkan dulu kali ya. Mana yang lebih diuntungkan, otomatis yang lebih tradable atau yang lebih sering diperdagangkan. Dan yang lebih sering diperdagangkan adalah obligasi pemerintah. Itu yang dampaknya lebih direct lah bisa dibilang gitu, karena sering ditransaksikan dan flow atas asing itu pertama kali masuk pasti ke SBN instead of corporate bonds gitu. Nah, otomatis terkait supply demand pun dipengaruhi baik investor domestik maupun global. Jadi kalau saat ini yang diuntungkan lebih signifikan itu dari obligasi pemerintah. Nah, kalau obligasi korporasi ikut karena mengikuti imbal hasil atas obligasi pemerintah. Nah, cuman karena mungkin lebih less traded atau lebih minim ditransaksikan, otomatis impactnya nggak direct gitu. Dan rata-rata kenapa kenapa sih kok simple pendapatan tetap yang produk reksadana pendapatan pemerintah dengan ada yang sebagai pendapatan tetap obligasi korporasi dan SBN jauh lebih volatile gitu, atau lebih imbal hasil mungkin tahun ini lebih oke gitu dibandingkan yang korporasi gitu ya, karena sifatnya korporasi itu tadi yang lebih less traded, meskipun tetap acuannya imbal hasil pemerintah, tapi karena mereka mungkin durasi atau tenornya juga yang pendek-pendek gitu ya, yang cenderung lebih pendek, biasanya lebih less sensitif juga gitu dibandingkan dengan obligasi-obligasi yang pemerintah plus juga misalnya tenornya agak lebih mid to long gitu, itu akan lebih volatile lagi sih kalau untuk yang obligasi pemerintahnya gitu. Mid to long di sini untuk periode berapa Mas? Kalau mid to long di sini kalau dari kita itu biasa 15 tahun ke atas, di atas 15 tahun. Mid to short itu 15 tahun ke bawah lah gitu, sampai dengan 1 tahun gitu, yang itu batas midnya kalau di kita kira-kira di 15 tahun gitu. Oke, menarik. Come to the next question nih Mas. Baik itu berkenan dengan periodenya ataupun dengan sisi produknya sendiri, govies atau korporasi. Kira-kira nih produk BNI AM yang saat ini itu menarik untuk dikoleksi itu apa aja sih Om? Kalau dari sisi produk kita itu sebenarnya kalau lihat trajektori balik ke kurva imbal hasil dulu kali ya. Boleh. Jadi kalau awal tahun itu kurva imbal hasil kita tuh cenderung flat ya. Jadi flat itu dalam artian Mas Anggi invest dengan jatuh tempo yang 1 tahun dengan yang 15 maupun 30 tahun itu spreadnya nggak terlalu jauh. Jadi misalkan cuma sesi berapa puluh basis point antara setahun sampai dengan 30 tahun, even 40 tahun gitu. Jadi kurva imbal hasil tuh cenderung ya agak rata gitu. Orang kan jadi kelihatannya ya ngapain saya ambil imbal hasil yang lebih panjang gitu kan, resikonya juga lebih volatile, mending sekarang ambil yang jatuh temponya lebih pendek, tapi yield yang didapat nggak jauh-jauh gitu. Nah, sekarang beda ceritanya Mas, dengan penurunan imbal hasil, kemudian juga ada salah satu indikator SRBI ya yang ngasih indikasi kalau memang untuk imbal hasil yang 1 tahun itu udah mulai turun gitu. Nah, sekarang kurva imbal hasil Indonesia tuh udah mulai steepening lagi. Steepening tuh jadi yang tadinya flat, yang tadinya spreadnya tidak terlalu jauh dari yang 1 tahun hingga 30 tahun, sekarang tuh makin jauh. Jadi
dengan diturunkan dengan normalisasi ini yield curve mulai normalize, jadi orang akan melihat ya risikonya tuh sudah menurun lah bisa dibilang gitu, karena si imbal hasil yang di depannya sini udah mulai turun lagi kan, yang short tenornya lah gitu. Nah, dengan short tenornya lebih turun, produk mana sih yang lebih diuntungkan gitu ya? Otomatis yang durasi pendek. Gitu. Karena yieldnya atau imbal hasilnya turun lebih banyak dibandingkan yang mid to long. Nah, yang mid to shortnya sudah mulai turun, otomatis mendapat dengan penurunan imbal hasil mendapatkan apresiasi harga lebih besar dibandingkan menyimpan di reksadana atau dengan underlying obligasi yang jatuh temponya lebih panjang gitu. Nah, yang memang saat ini lumayan terdampak positif baik gitu atas imbal bull steepening kurva imbal hasil itu, durasi terutama reksadana dengan durasi yang pendek kayak short duration bond index kita. Pendapat tetap Tikwut dan Makara Investasi. Yang mayoritas Govies dari 3 ini short duration bond index. Itu full SBN. Full SBN. Kalau yang Tikwut dan Makara itu sekitar 30% di obligasi pemerintah, sisanya di korporasi, Mas. Menarik. Tapi ya tenornya lebih cenderung pendek atau dengan durasi yang pendek juga. Rata-rata durasi fundnya itu di sekitar 3 sampai 3,5 tahun. Durasi fundnya, durasi reksadananya. Kalau gitu misalkan ada investor pemula nih, dia katakanlah very konservatif. Dia pengen coba investasi di produk yang Mas Manggala sebutkan tadi. Itu strateginya seperti apa, Mas? Apakah harus semua chip in di 3 itu atau boleh di mix sama reksadana pasar uang mungkin? Tapi dengan catatan BI rate koreksi mungkin reksadana pasar uang quote unquote sedikit terganggu ya. Imbal hasilnya ya. Seperti apa tuh, Mas? Jadi kalau untuk investor pemula ya, kalau aku selalu nyaranin risk appetite-nya seperti apa, resiko yang bisa dia bisa terima seperti apa gitu. Tapi boleh mencoba, tapi nggak perlu langsung sekaligus lah ya. Pasti bear in mind kalau yang namanya obligasi pemerintah itu ataupun ada yang underlying-nya obligasi pemerintah, even korporasi, itu pasti volatile. Tapi less volatile dibandingkan yang money market, karena dia durasi udah pendek banget ya. Udah di bawah 1 lah kalau durasinya gitu. Nah, jadi kalau mau mulai mencoba, otomatis perlu diversifikasi juga. Jadi misalkan tetap nyaman dengan money market, ya porsi terbesar tetap di money market. Nah, nanti cari alfanya, walaupun ya potensinya itu ada di reksadana dengan pendapatan tetap durasi yang pendek dulu gitu. Karena yang panjang pun pasti lebih volatile daripada yang pendek gitu. Tapi ya risk and return ya. Jadi kalau namanya ya selalu embedded lah ya, risk and return itu selalu jadi satu kesatuan ya. Risknya besar, returnnya juga potensinya besar. Risk rendah, potensi returnnya juga cenderung rendah gitu sih. Menarik, Mas. 3 pertanyaan terakhir nih, masih soal retail, investor pemula. Kalau dia udah kadung nih misalnya, dia sudah chip in di reksadana pasar uang katakanlah 90% dari total portonya. Haruskah dia rebalancing sebagian ke reksadana obligasi misalnya? Boleh dicoba sih, Mas. Boleh dicoba. Kenapa? Karena kita juga kita ya itu ya, balik lagi ada view bahwa tahun depan ini pun tren penurunan suku bunga ini masih ada gitu. Jadi seberapa besar atau seberapa banyak pun mungkin masih ada sekitar untuk domestik kita sendiri ya, BI mungkin masih ada potensi sekitar 25-50 lagi sampai dengan tahun depan gitu. Dan kalau memang misalkan yang mid to short tadi udah mulai turun gitu ya, ada potensi juga mid to longnya juga potensi parallel shift turun juga gitu. Tapi ya
ini subject to nanti flow-nya seperti apa, kondisi makro juga seperti apa, supply and demand-nya juga seperti apa gitu. Jadi tetap masih banyak consideration gitu. Tapi ketika sekarang mulai normalize, curve-nya mulai normalize, yield curve mulai normalize, itu biasanya memang paling diuntungkan tuh mid to short terlebih dahulu gitu. Nanti pelan-pelan mungkin bisa parallel shift ketika yang short end atau durasi yang lebih pendek itu udah turun cukup banyak gitu. Jadi nanti yang 15 tahun ke 40 tahun itu mungkin bisa ikutan turun juga. Jadi kami pun punya ekspektasi ada strategi yang menarik juga untuk di tahun depan apabila yang tadi yield curve-nya yang mid to short-nya udah mulai turun, ya ada besar kemungkinan yang mid to long-nya juga ikutan turun, dan itu bisa mulai masuk juga di reksadana pendapat tetap yang panjang, durasi panjang gitu ya, seperti kita punya tuh quality long duration sama Syariah Hardani. Itu ada dua yang memang dengan durasi yang panjang. Yang panjang tuh quality long duration sama Syariah Hardani. Kalau yang pendek tadi dari namanya udah ketahuan apa, short duration bond index. Kalau Teakwood juga menengah atau sama, pendek juga. Makara juga sama. Mas, sebelum closing itu kan dari kacamata retail berarti boleh saja gitu ya men-switching. Kurang lebih kan Mas Manggala juga kadang ikut meeting dengan klien institusi gitu. Kalau boleh tahu dari kacamata klien institusi sendiri biasanya mereka ingin seperti apa sih Mas kalau BI rate turun seperti sekarang ini? Ini menarik sih ya Mas ya. Kalau untuk kita shift ke institusi ya, karena institusi itu punya objektif sendiri masing-masing. Investment objektifnya apa, terus juga kebutuhannya nih Mas, liabilitiesnya apa. Biasanya kalau ada yang istilahnya asset liability matching gitu, either dia butuh nanti secara 1 tahun atau malah harus dipecah jadi cash flow. Itu juga ada yang seperti itu gitu. Jadi kalau untuk beberapa institusi sebenarnya dengan ini ya, triggernya tuh sebenarnya ketika BI kemarin nurunin bulan lalu ya, bulan ini gitu. Kemarin ini menurunkan tingkat suku bunga, institusi tuh agak bergerak tiba-tiba, ya udah kita harus ngumpulin lebih underlying fixed income lebih banyak lagi mumpung masih di level saat ini, takutnya nanti lebih rendah lagi, karena kalau nanti imbal hasilnya lebih rendah lagi, otomatis kedepannya dia akan ngelok imbal hasil yang mereka dapatkan saat ini. Betul. Emang bottom rate-nya berapa sih? Sorry, gimana? Bottom rate-nya bottom rate ya? Nah itu balik lagi ke objektif investasi mereka sih Mas. Gitu. Jadi kita nggak tahu exactnya kebutuhannya seperti apa, kita nggak pernah tahu. Jadi ketika ngobrol sama institusi, mereka lagi butuhnya apa, itu yang bisa didiskusikan ya, didiskus gitu dengan kita juga gitu. Tapi baik lagi itu untuk apa, ini untuk apa, kita juga nggak bisa tahu detail lah kebutuhan realnya mereka atas kebutuhannya seperti apa. Cuman ya kita hanya mengira-ngira aja sih, Mas Anggi gitu. Paling yang dijaga sama Mas Manggala dan tim jaga supaya produk reksadana pendapatan tetapnya tetap optimal seperti itu ya. Closing Om, untuk para investor di luar sana berkaitan dengan investasi maupun dengan tren penurunan suku bunga sekarang. Silakan Om untuk sarannya Mas Manggala. Ya, kalau dari aku pribadi ya, selalu cek ya, pahami resiko, kemudian juga kalau mau investasi itu sebisa mungkin rutin ya, ya either mingguan, bulanan atau tahunan, tapi terus investasi gitu, karena ya balik lagi investasi itu buat kita juga gitu, atau mungkin untuk anak-anak cucu kita juga gitu. Jadi sebisa mungkin terus berinvestasi apapun kondisinya gitu, karena kita kalau timing the market nanti nggak tahu nih kapan yang bagus gitu kan, harus masuk atau harus mulai investasi gitu. Jadi
Kalau memang ada spare ya langsung diinvestasikan. Sama yang paling penting diversifikasi aset. Diversifikasi aset itu pun harus melihat resiko atas aset-aset tersebut, kelas asetnya gitu. Jadi nggak serta-merta oh ini lebih menarik returnnya, tapi ternyata itu historical gitu. Jadi kalau bisa lebih pahami lagi produk-produknya, kemudian misalkan melalui ya produk apapun itu sebisa mungkin dicek aja terkait kinerja maupun terkait kredibilitasnya juga perlu dipertimbangkan. Mungkin itu ya Mas Anggi ya. Very nice. Rutin walaupun sedikit, dan tadi menarik tuh untuk generasi penerus kita. Ya. Oke, terima kasih Mas Manggal untuk waktunya. Semoga bisa jadi inspirasi baik itu investor retail maupun tadi investor institusi ya yang mendengarkan podcast ini. Siap. Oke, great people dimanapun berada, thank you yang setia menyaksikan Liquid. Saksikan terus podcast Liquid yang lain, tapi jangan lupa follow Instagramnya BNI Asset Management, subscribe YouTube-nya BNI Asset Management, Facebook-nya juga di follow, dan tonton episode lainnya di Spotify serta YouTube BNI Asset Management. BNI AM, Better Future, Invest Now. Thank you, sampai jumpa lagi great people. Thank you sharingnya Om.